Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Kita kembali ke kuliah mikrobiologi dan parasitologi pertemuan kedua ya, di mana pertemuan kedua ini akan membahas tentang mikrobiologi dan perkembangannya. Di mana nanti kita akan membicarakan tentang apa pengertian mikrobiologi secara bahasa dan lain-lain, kemudian istilah-istilah yang ada di dalam mikrobiologi, kemudian sejarah perkembangan mikrobiologi, kemudian ilmuwan di bidang mikrobiologi nanti terpaut di sejarah mikrobiologi, kemudian cabang ilmu mikrobiologi dan mikrobiologi farmasi serta kedokteran itu bagaimana. Itu kurang lebih materi kita untuk hari ini ya. Langsung Minggu lalu mungkin saya sudah ulas sedikit juga tentang, pendahuluan di mata kuliah mikrobiologi ini ya, bahwasanya, di mikrobiologi ini kita membahas tentang makhluk hidup yang berukurannya tak kasat mata atau kecil ya. Di mana makhluk hidup ini ya harus, kalau kita mau lihat kita harus menggunakan mikroskop ya. Makanya, nama ilmu ini mikrobiologi ya. Mikro itu berasal dari kata mikros, yaitu berarti kecil dan bios itu artinya hidup, kemudian logos ada ilmu. Jadi mikrobiologi adalah makhluk hidup yang berukuran kecil, dan di mikrobiologi kita mempelajari sebagai, bentuk suatu keilmuan. Makhluk hidup kecil ini disebut dengan mikroorganisme. Jadi, sebutan untuk makhluk hidup yang berukuran kecil dan tidak bisa dilihat secara kasat mata, itu disebut dengan mikroorganisme. Terdapat 3 golongan juga dalam mikroorganisme ini, ada golongan tumbuhan ya, karena ada beberapa jenis yang memiliki ciri yang hampir sama dengan tumbuhan. Salah satunya mereka memiliki sel yang sama dengan tumbuhan, di mana, sel-selnya memiliki dinding sel. Nah, kita tahu ya bahwasanya dinding sel itu dimiliki oleh setiap sel yang ada pada tumbuhan. Kemudian, ada yang tergolong hewan ya, tergolong hewan karena dia memiliki ciri-ciri yang seperti hewan. Bisa bergerak ya, memiliki alat gerak, kemudian juga, tidak memiliki dinding sel ya, itu adalah, kelompok yang, merupakan, eee, mikroorganisme golongan hewan. Itu pada umumnya adalah golongan-golongan protozoa. Kemudian Helminthes atau cacing. Kemudian ada protista. Nah, ruang lingkup atau keilmuan yang mencangkup di mikrobiologi ini minggu lalu saya juga sudah pernah ulas sedikit ya. Ada bakteriologi yang berhubungan dengan bakteri, kemudian ada virologi yang berhubungan dengan virus, mikologi yang berhubungan dengan jamur, kemudian parasitologi ya, jadi beberapa kelompok lainnya seperti protozoa, helmin ya, golongan cacing yang, memang ada yang berukuran mikro itu dikelompokkan ke dalam kelompok parasit. Kemudian, imunologi ya sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh ya terhadap reaksi antigen dan antibodi yang ada di dalam tubuh manusia ya. Antigen itu adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, sedangkan antibodi adalah, bahan yang akan memeranginya atau, bentuk pertahanan tubuh di dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian perkembangan mikrobiologi ini ya yang kemarin kita sudah cerita juga ya mulai dari Anthony van Leeuwenhoek ya, pada tahun 1632 ya sampai 1723, di mana dia adalah orang pertama yang mengetahui adanya mikroorganisme. Dia, eee, memperkenalkan mikroskop atau di sini adalah loop ya, atau kaca pembesar, di mana dia melihat makhluk-makhluk hidup kecil yang ada di sekitarnya. Ini awal mula bentuknya ya replika dari mikroskopnya kira-kira kurang lebih seperti ini.
Kemudian setelah dikembangkan ya bisa kita nikmati seperti mikroskop yang kita punya di laboratorium sekarang ya. Itu masih mikroskop cahaya ya, masih mengandalkan cahaya dalam penggunaannya. Kemudian pada tahun 1860 ya Louis Pasteur ya, ahli biokimia dan fisika berkebangsaan Prancis menemukan bakteri yang tidak bahwasanya dia menemukan adanya bakteri tersebut tidak muncul secara spontan melalui kontaminasi. Jadi dia butuh perantara ya. Juga kemudian ada scanning elektron mikroskop ini ya pada SEM ya. Eh, maaf, ini adalah bentuk-bentuk beberapa makhluk hidup dari beberapa jenis mikroskop ya. Kalau tadi hanya konfokal mikroskop ya, mikroskop yang lebih sederhana ya. Kemudian ini scanning mikroskop ya, yang sudah sampai tingkat elektron. Jadi bisa dilihat dasar-dasar dari makhluk hidupnya seperti apa kira-kira ya. Seperti kamu juga bisa lihat bentuk ini ya virus corona itu juga menggunakan mikroskop yang berukuran sangat kecil atau mikroskop elektron. Kemudian 1876 Robert Koch ya yang berkebangsaan Jerman, dia menemukan penyebab penyakit TBC, difteri, demam, tifoid, kolera, dan gonoro ya. Dan juga dia memperkenalkan pembiakan, kemudian pembiakan dan ini pemulasan dari hewan coba yang bisa digunakan dalam pengembangan mikrobiologi. Kemudian si Robert Koch ini adalah awal munculnya atau berkembangnya ilmu mikrobiologi ya. Tahun 1900 ya hampir semua jenis kuman diketahui bahwasanya Bacillus anthracis ya bisa dilihat dan diamati dan sudah bisa diklasifikasikan beberapa kelompok mikrobiologi ya, beberapa kelompok bakteri ya. Kemudian ada ditemukannya Staphylococcus TB karena penyebab tipus ya. Bacillus anthracis itu penyebab penyakit antraks ya pada sapi ya atau hewan ternak. Kemudian ada Clostridium tetani yang merupakan penyebab dari penyakit tetanus ya dan macam-macam bakteri lainnya. Hampir semua jenis bakteri yang menyebabkan penyakit itu ditemukan ya karena awal mulanya si Robert Koch ini ya dia menemukan beberapa penyebab bakteri, penyebab penyakit TBC, difteri, demam tifoid, kolera, dan gonorrhea. Kemudian pada tahun 1749 sampai 1828 ya, Edward Jenner mulai menemukan infeksi cacar sapi atau cowpox ya. Kemudian dia menyusun konsep dari vaksinasi. Nah, dia mulai menerapkan konsep vaksinasi ya, di mana dari bagian orang yang sakit ya, bagian dia ketahui bahwasanya di dalam cairan ini ya, cairan kita tahu ya bentuk cacar atau campak tersebut dia seperti bulatan di dalamnya ada air ya. Nah, air tersebut diyakini sebagai bakteri atau kuman atau virus yang sudah lemah atau yang sudah mati, ya, sudah mati ya dari proses tubuh di dalam tubuh ya, melawan, si antibodi melawan, virus atau, bakteri yang masuk kemudian ini ya, ada cairan, kemudian cairan ini berikan pada di ini ya, sayatan ini kulit orang yang sehat, disayat kemudian dimasukkan ke dalam, yang tersayat tadi, atau yang dilukai tadi ya, kulit yang dilukai, kemudian ternyata orang yang, diperlakukan seperti itu, dia memiliki kekebalan yang baik terhadap, cacar atau
campak tersebut ya. Sehingga ini merupakan awal mula terdapatnya konsep dari vaksinasi. Kemudian pada tahun 1929 ya Alexander, Fleming itu menemukan penisilin dalam Penicillinum notatum ya, disusul oleh Florey dan Chen. Kemudian 1940 dia memberikan hasil yang, menakjubkan di mana di beberapa pengembangan-pengembangan antibiotika ini dilakukan. Ini tahapan perkembangan dari mikrobiologi ya, tahap ke-8 sebelum 1977 ya, di mana sangat banyak sekali penyakit yang menular ya, walaupun memang sudah ditemukan bahwasanya, ada mikroorganisme ya, yang ada di dalam, di lingkungan sekitar ini ya, namun masih sering juga dikenal beberapa penyakit yang tidak ditemukan asal muasalnya itu disebabkan oleh hal-hal mistis atau hal-hal gaib ya. Kemudian eee, s di kemudian, setelah ditemukannya antibiotik, nah 1940-an itu ya, 1929 mulai berkembang, kemudian 1940-an semakin berkembang sehingga, penemuan di mikrobiologi ini sangat membantu sekali di dalam, di dunia kedokteran ya, di mana penyakit-penyakit yang awal mulanya dianggap hanya karena mistis, kemudian diketahui ada penyebabnya, ada mikroorganisme pengganggu, kemudian ditemukan beberapa obat, termasuk juga vaksin, kemudian juga antibiotik. Nah, di sanalah orang mulai, lega dan mendapat kecerahan dari permasalahan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian, ada tahap penemuan mikroskop ya, mulai ditemukan bakteri, dilihat ada penemuan vaksin dan lain-lain. Kemudian tahap perkembangan mikrobiologi ya, banyak sekali hingga saat ini ya ditemukan beberapa macam vaksin dan lain-lain hingga saat ini ya. Termasuk juga jenis bakteri yang semakin banyak ditemukan dan juga virus-virus baru yang ditemukan berikut juga dengan vaksin untuk mengatasi virus-virus baru untuk selalu diteliti. Kemudian, hingga saat ini ya dinamakan ada tahapan biomolekuler ya, penemuan DNA sebagai pembawa sifat sel ya, kemudian identifikasi lebih sensitif dan spesifik tentunya untuk, hingga tahapan DNA ya. Ini contohnya ditemukannya Microbacterium leprae ya. Kemudian, diklasifikasikan beberapa jenis dari mikroorganisme menjadi, bentuk-bentuk kelompok-kelompok bidang atau kelompok-kelompok mikroorganisme berdasarkan dari bentuk dan ciri-ciri dari, mikroorganisme tersebut ya. Ada kelompok bakteri, kemudian ada kelompok prokariot ya, yang dia memiliki membran nukleus ya, kemudian ada Eubacteria dan, Aracebacteria ya. Kemudian 1884 ya ada postulat Koch, yang ini juga termasuk ke dalam hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan mikrobiologi ya, di mana dia menyatakan ada 4 hal, bahwasanya pertama mikroorganisme ditemukan pada kasus penyakit ya, beberapa penyakit yang tidak, jelas asal-usulnya ya, ternyata disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut harus tumbuh, in vitro ya, atau di dalam, tubuh ya. Kemudian, biakan dapat in vitro itu di luar tubuh ya, di mana biakan dapat diinokulasi pada binatang, kemudian hasil inokulasi dapat diisolasi ulang pada binatang percobaan. Nah ini, awal mula perkembangan mikrobiologi ya, di mana sudah bisa mengisolasi mikroorganisme, kemudian ditanamkan atau diinokulasi pada awal mulanya pada binatang, kemudian lama-lama ditemukan media-media pertumbuhan
bakteri, kemudian media pertumbuhan mikroorganisme ya, sehingga bisa diteliti secara in vitro atau di luar tubuh. Kemudian hasil inokulasi dapat diisolasi ulang, dan dilakukan percobaan, ditemukan beberapa jenis, ya banyak ya, bisa ditemukan vaksin, kemudian cikal bakal untuk pengujian antibiotik ya, banyak sekali. Ini, kelompok dari bakteri atau bakteri-bakteri tersebut ya dikelompokkan berdasarkan beberapa bentuk dari tubuh bakteri tersebut ya. Jadi, kita masuk ke bakteriologi sedikit ya. Bahwasanya ya paling banyak dari kelompok mikroorganisme ini mungkin kamu langsung berpikir bakteri, virus ya padahal banyak kelompok lainnya. Nah, kelompok bakteri itu sendiri ya juga dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok, dari bentuk dari tubuhnya atau morfologi dari si bakteri tersebut ya. Ada bakteri yang berbentuk basil ya atau batang ya. Kemudian ada bakteri yang berbentuk kokus ya. Kokus ini ada banyak, ada single kokus, kemudian diplococcus ya, kemudian ada, staphylococcus yang berbentuk anggur ya, kemudian ada bentuk spiral ya seperti ini bakteri, jadi bakteri itu banyak sekali bentuknya. Makanya kamu mengenal istilah bakteri ya, ada Staphylococcus aureus ya bentuknya stabilo itu seperti anggur ya, bentuknya seperti anggur, dia banyak menyatu ya, tapi dia berbentuk bulat-bulat, kokus ya. Kemudian ada Bacillus anthracis ya, karena memang bentuknya adalah bentuk batang, kemudian bentuk, spiral dari bakteri. Nah, ini kira-kira bentuk bakteri kalau diamati dengan mikroskop elektron ya. Ada kokus, ada basil, kemudian ada spiral ya. Bun, Nah, berdas aduh, ini ada kucirinan lagi. siapa itu yang ini ya? Tolong dong. Absena? Ya, kemudian ada juga pengelompokan bakteri tersebut berdasarkan sifat pewarnaannya. Nah, nanti kamu di praktikum ya akan mengelompokkan bakteri berdasarkan jenis pewarnaannya. Nah, berdasarkan ini juga ya nanti kita akan mengenal bakteri ya, gram positif, gram negatif, kemudian ada kelompok antibiotik juga ya, broad spectrum dan narrow spectrum berdasarkan bagaimana dia bisa berefektif terhadap, beberapa tipe gram dari si bakteri ya. Nah, berdasarkan tipe tipe sifat pewarnaannya, kelompok bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Di mana kelompok bakteri gram positif ini ya akan berwarna ungu tua apabila diwarnai dengan pewarna kristal violet ya. Dia menandakan bahwasannya di dinding sel si bakteri gram positif ini terdapat suatu zat yang dapat menyerap warna dari kristal violet tersebut. Nah, dia memiliki dinding sel dengan komponen yang berbeda dengan bakteri gram negatif ya. Di mana bakteri gram negatif itu berwarna merah muda, dia tidak bisa diwarnai dengan kristal violet, namun menyerap warna merah dari fusin dan juga warna merah dari safranin. Nah, kenapa hal ini berbeda? Karena ada dua kelompok bakteri di mana dinding selnya disusun atau dibentuk oleh dua zat yang berbeda. Terdapat zat yang berbeda dalam komponen penyusun dinding selnya, di mana pada bakteri gram positif ditemui bahwasanya ada peptidoglikan ya. Peptidoglikan adalah turunan dari protein, kemudian glukosa yang bisa memang mengikat kristal violet. Kemudian di bakteri gram negatif tidak ditemukan adanya peptidoglikan ya. Ini ya warnanya purple ya. Ini tahapan pewarnaan dari pewarnaan gram ya.
di mana bakteri gram positif, gram negatif ketika diwarnai dengan kristal violet dia pertamanya akan ada warna purple, kemudian adanya iodin ya, iodin ini akan mempertahankan, ini ya reaksi si kristal violetnya karena iodinnya sudah, bisa terikat pada peptidoglikan, dia akan mempertahankan warna purple. Nah, apabila dikasih alkohol ataupun aseton ya untuk menghilangkan zat warna yang memang bisa menarik warna violet dari kristal violet, namun pada si gram positif tidak tertarik, warna ungunya, tapi pada gram negatif dia tertarik warna ungunya sehingga, diketahui bahwasanya mungkin pada si gram negatif tidak ada yang namanya peptidoglikan karena iodinnya tidak bisa, terikat di sana. Kemudian, untuk melihat atau tandingan dari si, eee, gram negatif tersebut ya, diwarnailah, dengan safranin sehingga warna merah safranin akan, terikat pada dinding sel pada bakteri-bakteri gram negatif. Nah, ini kira-kira ya perbedaan bakteri berdasarkan kelompok gramnya atau jenis pewarnaannya. Berdasarkan sifat tahan asamnya ada ini hanya khusus dipakai untuk beberapa genus dari bakteri saja. Misalnya adalah Mycobacterium tuberculosis dan Microbacterium leprae, di mana dua bakteri Microbacterium ini merupakan jenis bakteri yang tahan asam atau acid fast stain ya. Jadi dia kelompok bakteri stain bakteri yang memang tahan asam. Jadi pada asam yang ekstrim ya di dalam tubuh manusia ya dia bisa bertahan. Makanya Mycobacterium ya yang sudah masuk ke dalam tubuh bersama makanan, walaupun melewati, lambung ya, dia tidak bisa mati, bahkan bisa bertahan ya. Bahkan sekarang juga ada yang namanya Helicobacterium ya, di mana Helicobacterium ini, dia bisa bertahan pada mukosa, lambung dan bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa, sehingga juga beberapa kasus dari, penyakit lambung atau tuka ya, itu disebabkan oleh, Helicobacterium. Kemudian, spesies strain kemudian, yang, asid Festijn ini juga bisa diwarnai dengan pewarnaan tahan asam ya. Ini hanya beberapa kelompok bakteri saja. Ini juga ada ya berdasarkan aktivitas metabolisme enzimnya, ada bakteri yang bisa eee, ini aktif pada reaksi enzim oksidase, kemudian hemolisin alfa dan beta, kemudian yang bisa juga terkoagulase, aktif pada enzim-enzim koagulase ataupun tidak, berdasarkan aktivitas metabolisme atau kebutuhan akan oksigen dari bakteri. Bakteri dikelompokkan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob ya, dan bakteri fakultatif anaerob. Nah, bakteri aerob tentunya adalah bakteri yang tergantung kepada oksigen dan anaerob tidak bergantung kepada oksigen ya. Kemudian, bakteri fakultatif anaerob ya terkadang-kadang bisa pada keduanya ya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan filogeniknya atau garis keturunannya. Jadi si bakteri ini juga punya garis keturunan ya. Nah ini, dia punya ada kingdomnya ya, kemudian, sampai spesies ya, ini juga sudah ada pada pelajaran morfologi dan fisiologi tumbuhan. Di bakteri juga kita mengenalnya ya, ada yang kingdomnya Plantae dan juga ada yang kingdomnya Animalia ya. Kemudian ada pemberian nama mikroorganisme ya. Nama kuman atau nama bakteri terdiri dari genus dan spesies ya. Genus diawali dengan huruf besar, spesies juga diawali dengan huruf kecil ya. Berbahasa Latin dan ditulis miring tegak. Penulisan tegak harus digarisbawahi atau juga bisa dimiring ya. Baik nama genus maupun spesiesnya secara terpisah. Ini contoh penulisannya ya. Jadi kamu kalau mau menulis penulisan ilmiah harus seperti ini dan ini berlaku secara internasional.
Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini, tambahan lagi untuk, beberapa mikroorganisme ya, ini adalah kelompok-kelompok mikroba ya. Tadi juga sudah ada ya, bakteri, Arthropoda ini adalah kelompok ini ya, kelompok serangga-serangga tapi yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, banyak juga ya kelompok kalau misalnya kamu sering perhatikan di sosial media itu juga ada ya orang-orang yang memperlihatkan kelompok serangga yang berukuran kecil ya, misalnya tungau yang memang nggak nampak tapi dia ada ya, menyebabkan virus dan dia bersifat parasit ya, menempel pada manusia ataupun kulit manusia, kemudian ya beberapa kelompok kutu-kutu kecil ya, kemudian protozoa, kemudian cacing, jamur, virus, dan bakteri. Ini cakupan ya, ada mikrobiologi umum ya, mempelajari sifat mikroba pada umumnya. Mikrobiologi kedokteran mempelajari mikroba yang berhubungan dengan penyakit pada manusia. Mikrobiologi pertanian mempelajari mikroba yang berhubungan dengan penyakit tanaman dan hewan serta kesuburan tanah. Jadi mikroba ini bukan hanya pada manusia saja ya, tapi juga pada tanaman ya. Mungkin kamu pernah lihat beberapa tanaman tiba-tiba daunnya berbentuk aneh dibandingkan daun lainnya, ataupun juga kelompok, tanaman pisang yang tiba-tiba mati mendadak ya, juga kadang-kadang ada disebabkan oleh virus ataupun, virus-virus, atau mikroorganisme yang memang menyebabkan penyakit pada tanaman ataupun hewan ya. Hewan hampir sama mungkin dengan manusia. Kemudian mikrobiologi industri ya, merupakan, mikrobiologi yang mempelajari mikroba yang berhubungan dengan kegiatan industri yang mungkin lebih banyak pada, beberapa kelompok yang menguntungkan tentunya ya. Mikrobiologi makanan dan susu yang mempelajari mikroba yang berhubungan dengan pembuatan dan pengawetan makanan ya. Kamu ketahui ada keju ya, itu juga hasil dari fermentasi atau, ini ya, dari susu, diolah dari susu ya, ada nanti akan bentuk beberapa macam jenis makanan, ada yogurt nantinya, kemudian ada keju juga ya, banyak sekali ya fermentasi-fermentasi makanan ya. Kemudian mikrobiologi farmasi tentunya adalah ilmu mikrobiologi atau ya yang berhubungan dengan, ini ya, hal-hal yang berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan atau juga hampir sama dengan mikrobiologi kedokteran. Perkembangan mikrobiologi tadi juga sudah ya, ini mungkin rincinya ya, di mana terakhir itu Koch itu dia menemukan biakan murni melalui pembenihan padat dari, bakteri. Kemudian penemuan-penemuan di mikrobiologi ya, mulai dari penemuan Bacillus anthracis, penemuan sampai Clostridium tetani. Hingga saat ini juga masih ditemukan banyaknya mikroorganisme baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, bahkan sudah direkayasa genetikanya. Kemudian habitat dari mikroba tersebut ya, jadi kita harus kenal juga habitat-habitat dari mikroba, dia bisa hidup di udara, di air, tanah, ataupun, tubuh manusia sebagai host ya. Permukaan tanah ya sampai ke lapisan atmosfer tertinggi juga ada yang namanya mikroba. Bahkan diteliti juga ya, beberapa salju-salju yang turun juga membawa bentuk-bentuk mikroba yang berbeda dibandingkan bentuk mikroba yang nggak ada tempat yang tidak ada saljunya ya. Kemudian ada sungai, di air, ada sungai, sawah ya banyak sekali ya itu karena memang pada dasarnya mikroba membutuhkan air untuk, dia hidup. Kemudian ada tanah ya, 50 juta bakteri itu ditemukan dari tanah ya, dalam setiap gram tanahnya, maaf 50 juta bakteri ditemukan dalam setiap gram dari tanah. Jadi kamu bayangkan betapa banyaknya bakteri di tanah tersebut. Kemudian di tubuh manusia juga ditemukan ternyata ada flora normal ya di permukaan kulit, rambut, rongga mulut ya.
saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nanti kalau habis Zoom-nya silakan masuk lagi ya. Ini beberapa simbiosis mikroba dan manusia, ada simbiosis komensalisme ya. Misalnya adalah flora normal di tubuh ya, dia tidak merugikan inangnya tapi dia menumpang hidup. Nah, Staphylococcus aureus ataupun Staphylococcus sp jenis spesies lainnya. Kemudian ada yang menguntungkan atau mutualis, flora usus pembentuk vitamin K dan vitamin B. Contohnya adalah Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ya pada keadaan normal dia bisa membantu dalam pencernaan manusia dan juga membantu dalam pembentukan vitamin K dan vitamin B. Kemudian parasit bersifat parasit di mana flora normal di usus, namun parasit di ginjal, dia normal di usus, namun ketika ditemukan di ginjal ataupun di saluran kemih, dia bisa bersifat parasit. Jadi dia hanya normalnya di usus, namun pada kondisi yang tidak normal, tidak terdapat di usus, dia bisa menyebabkan penyakit. Atau juga pada jumlah tertentu ya, berlipat ganda, dia bisa menyebabkan penyakit. Ini adalah bentuk Staphylococcus sp, kemudian Escherichia coli ya, dia bentuk basil atau batang. Nah, ini adalah kelompok lainnya, Paramecium itu adalah kelompok protozoa ya. Sedangkan Rhizophorus stolonifer ini adalah kelompok jamur. Ini penularan penyakit infeksi ya, bisa kontak langsung melalui makanan dan minuman, bisa melalui serangga juga ya, atau host intermediate-nya, kemudian juga bisa melalui udara. Pencegahan dari infeksi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Jadi disebut juga dengan istilah infeksi. Nah, infeksi bisa diobati atau ditangani dengan vaksinasi, bisa dengan obat melalui antibiotika, antifungi, dan anti lainnya untuk mikroorganisme ya. Peningkatan sanitasi lingkungan atau higien pribadi ya. Jadi kalau kita semakin bersih, semakin baik dalam menjaga higienisitas ataupun keseimbangan dalam kita hidup ini, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Kemudian pengendalian vektor atau pengendalian penyakit dari vektor penyakitnya atau pengantar dari penyakitnya, bisa pengendalian nyamuknya ya dengan fogging dan lain-lain, kemudian juga bisa mengendalikan serangga penularnya ya. Kemudian pelayanan kesehatan pada masyarakat atau memberikan edukasi itu juga termasuk salah satunya. Ini dalam istilah ini ya, di dalam istilah mikrobiologi ini juga kita kenal dengan ada istilah sterilisasi dan disinfeksi ya, di mana sterilisasi itu merupakan istilah yang berasal dari kata steril ya, bebas dari segala mikroorganisme ya, baik patogen ataupun tidak. Jadi istilah steril pada hal mikrobiologi itu dikenal dengan bebas dari mikroorganisme, di mana sterilisasi merupakan tindakan untuk menghalangi mikroorganisme atau benda dari suatu benda ya, jadi sama sekali tidak ada. Kemudian ada patogen. Patogen ini merupakan mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan penyakit. Kemudian desinfektan merupakan istilah untuk zat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen, tapi pada bagian atau permukaan yang benda mati. Jadi desinfektan hanya ditujukan untuk menghilangi pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme patogen yang ada pada benda mati, misalnya pada meja, kemudian pada pada baju dan lain. Kemudian ada desinfeksi merupakan tindakan. Kemudian ada antiseptik. Antiseptik ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen pada jaringan tubuh atau pada jaringan hidup. Jadi Pak, kalau misalnya pada tangan, itu yang kita gunakan bukan desinfektan, tapi antiseptik. Kemudian aseptik itu merupakan suatu kondisi tidak adanya mikroorganisme berbahaya. Mungkin kamu dalam pembuatan sediaan steril di semester depan akan mengenal namanya ada teknik aseptis, ya itu adalah beberapa teknik yang dipergunakan untuk meniadakan mikroorganisme yang berbahaya.
Kemudian ini beberapa tindakan desinfeksi ya, pembersihan tangan, pemberian sinar UV, jadi bisa menggunakan kamu, nanti akan belajar tentang proses sterilisasi di laboratorium ya, jadi dapat materi sedikit ya. Kemudian, ini adalah cara-cara untuk melakukan desinfeksi, bisa menggunakan, pembersihan melalui cuci tangan, pemberian sinar ya seperti, sinar matahari atau juga menggunakan, kita sebutnya dengan sterilisasi menggunakan radiasi ya, bisa melalui sinar UV, sinar X ataupun sinar gamma, kemudian juga bisa melalui pendinginan, misalnya Neisseria mati pada suhu 0 derajat Celcius, kemudian juga bisa menggunakan pemanasan. Pemanasan ini juga banyak, ada pemanasan langsung ya, kemudian ada yang dilewatkan langsung melalui api, flambier, kemudian ada juga yang menggunakan oven suhu tertentu, juga bisa menggunakan uap air atau uap bertekanan itu menggunakan autoclave. Nanti kamu akan sterilisasi menggunakan uap bertekanan atau autoclave. Kemudian, pasteurisasi ya, menggunakan, teknik pasteurisasi, kemudian penggunaan zat kimia misalnya fenol, alkohol, klor, kaporit, kemudian zat warna ataupun sabun dan oksidator. Nah, ini adalah jenis-jenis sterilisasi, bagaimana cara melakukan sterilisasi. Kemudian, syarat desinfeksi ya, toksisitasnya harus, tinggi, kelarutannya